Hari ini saya sedang melakukan KKN siklus kedua, yaitu fokus terhadap pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19 yang bertempat di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Yuk ikutin terus bagaimana keseruan saya dalam melakukan KKN siklus kedua ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sulatriata Lestariani, mahasiswi IKIP Siliwangi, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya sedang melakukan program yaitu kuliah kerja nyata yang dimana merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa akhir. Nah, di sini saya akan mewawancara tentang bagaimana sih pembelajaran selama pandemi COVID-19. Pertanyaan yang pertama di sini ada bagaimana sih proses pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan selama pandemi COVID-19 ini? Selama pandemi COVID-19 ini hampir 2 tahun melakukan daring. Biasanya menggunakan aplikasi Google Classroom untuk pengumpulan tugas, Zoom untuk tatap muka dengan siswa. Berarti selama pandemi COVID-19 ini sudah tidak ada lagi pembelajaran secara tatap muka langsung di sekolah ya? Ya, karena aturan pemerintah kan tidak boleh tatap muka, apalagi sekarang untuk anak-anak sekolah. Terus media apa saja sih yang biasa digunakan untuk pembelajaran daring ini? Daring, Google Meet, Google Classroom untuk pengumpulan tugas di Google Classroom, dan untuk tatap muka di Meet. Bagaimana sih pembelajaran daring yang dilakukan dengan media tersebut? Kalau untuk Google Classroom pengumpulan tugas, khusus untuk pengumpulan tugas dengan diberi jangka waktu maksimal sampai jam 5 untuk pengumpulan tugas. Dan untuk Meet biasanya untuk awalan pembelajaran, pembahasan, dan soal. Untuk sistematika pemberian tugas yang dilakukan selama pembelajaran daring ini seperti apa? Sistematikanya pembahasan untuk soal biasanya dibahas dulu di Meet. Untuk pengumpulan tugasnya di Google Classroom dengan diberikan jangka waktunya setengah hari sampai jam 5, maksimal sampai jam 5 untuk pengumpulan tugasnya. Untuk pembelajaran yang dilakukan melalui Zoom meeting tadi ya, melalui Google Meet, apakah adanya interaksi atau diskusi atau bagaimana? Ya, biasanya menggunakan Google Meet ini ada pembahasan, ada diskusi, tanya jawab dengan siswa-siswi. Seperti cuman bedanya kalau tatap muka kita langsung, kalau Meet kan kita virtual menggunakan laptop. Gitu. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ulfa. Ibu Ulfa mengajar di sekolah mana? Di Seman 1 Batu Jajar. Sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Sastra dan Daerah. Bahasa Indonesia ya Bu. Ibu mengajar kelas berapa? Kebetulan sekarang diberi kelas 10, 4 kelas, dan kelas 11-nya 2 kelas. Sudah berapa lama Ibu mengajar? Kurang lebih 11 tahun. Hasil belajarnya itu sendiri bagaimana Bu melalui pembelajaran daring ini? Sangat, kalau menurut saya sih selama ini 2 tahun ini menggunakan daring kurang efektif sih sebetulnya. Lebih efektif tatap muka. Jadi kan kita tahu satu orang siswanya kekurangan dan kelebihannya itu di mana. Kalau kayak daring kayak gini kan kita nggak tahu anak itu. Pengumpulan tugas itu sendiri kan tadi dilakukan sampai tenggat jam 5 sore ya Bu? Iya. Nah kalau misalkan ada keterlambatan nih, ada toleransi atau bagaimana? Kami guru sepakat memberikan toleransi paling lama itu 24 jam seharian penuh. Kadang ada anak yang mengabaikan tugas ya, apalagi kalau sekarang daring kayak gini kita kan nggak tahu. Kalau misalkan tatap muka kan kita tahu anak tugasnya yang belum mana aja. Kalau kayak gini nggak terlalu saklek lah, sama-sama
membantu, dikasih waktu 24 jam untuk pengumpulan tugas. Jika anak tersebut lebih dari 24 jam, kami kurangi poinnya. Jadi terdapat pengurangan poin Ya, untuk kepribadiannya, keaktifan-nya. Ya. Selanjutnya, terdapat kendala-kendala apa aja sih Bu selama pembelajaran daring ini? Kendala yang sering itu anak kadang kalau di saat Zoom sinyal. Kalau ayo anak-anak aktifkan kameranya, Bu, sinyalnya jelek. Kadang telat kan itu masuknya, kan kalau telat masuknya kalau kayak gitu susah juga, harus menghubungi wali kelas. Nah, yang pertama itu sinyal, yang kedua itu kuota, yang ketiga itu anak ada yang tidak mempunyai handphone, jadi susah. Kalau untuk pembelajaran seperti enggak terlalu efektif sih sebetulnya kalau daring kayak gini. Terus tadi kan ada kendalanya itu salah satunya anak itu tidak mempunyai handphone ya. Ya. Nah itu untuk toleransinya itu bagaimana sih? Toleransinya kami dari sekolah memberikan fasilitas di sekolah untuk anak. Silahkan datang ke sekolah sesuai jam meet-nya, Zoom-nya, classroom-nya. Datang ke sekolah disediakan seperangkat komputer untuk mereka belajar. Jadi sudah difasilitasi oleh sekolahnya Ya, ya? sudah difasilitasi. Nah selanjutnya apa harapan Ibu ke depannya untuk pembelajaran saat ini? Mudah-mudahan kedepannya COVID ini cepat selesai, biar semuanya normal, kita bertatap muka dengan siswa-siswi, kegembiraan, kesedihan anak itu kan terlihat ya kalau kita tatap muka dalam pengumpulan tugas, dalam ulangan. Jadi mudah-mudahan aja tahun depan COVID ini selesai, tidak ada daring lagi. Ibu Sri sudah lama mengajar? Udah hampir berapa tahun udah Ibu Sri mengajar di mana? di SD Sadar Gali Ciradun. SDN Sadar Gali. Nah di sini Bu saya akan sedikit bertanya tentang bagaimana sih pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Nah untuk proses pembelajarannya itu seperti apa? Untuk pembelajaran khusus pada COVID sekarang ini sih banyak kendalanya ya. Misalkan banyak lah istilahnya, misalkan dari ya pokoknya dari HP juga ada, terus orang tua yang teman-teman keluar orang tuanya kan istilahnya itu apa ya, dari kesibukannya mungkin seperti itu. Terus ya pokoknya sih kalau menurut saya itu kalau disebut efektif juga enggak ya mungkin gitu dari tatap muka gitu. Terus kalau proses pembelajarannya itu sendiri sih daring ya, biasa daring, terus SD juga sama, terus lewat WA juga, kasih WA, terus medianya itu kita memakai video pembelajaran juga. Untuk pembelajaran menggunakan medianya itu seperti apa Bu? Medianya itu kita kasih video pembelajaran, terus saya itu ngambilnya aplikasinya lewat WA, terus di-share ke semua anak-anak. Ya kita di sekolah menyiapkan luring juga gitu, khusus buat anak-anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran daring. Nah untuk sistematika pemberian tugas selama pembelajaran daring ini seperti apa Bu? Sistematikanya pemberian tugasnya ya, kalau saya sih setiap hari memberikan tugas lewat daring, terus seperti biasa aja kita kasih jadwal pelajaran, terus dikasih setiap hari, terus ya pasti lewat WA juga ya. Terus setiap pembelajaran itu setelah dari pembelajaran saya kasih video pembelajaran juga supaya mereka bisa memahami lah. Terus nanti mereka harus
mengumpulkan tugasnya langsung di WA, japri ke saya gitu. Nah, untuk pengumpulan tugasnya itu diberi waktunya maksimal pukul berapa? Kalau pertama sih saya nyoba untuk sampai sore pukul 3 atau pukul 4, tapi tidak semua siswa mengumpulkan juga gitu, karena mungkin kendalanya beda-beda ya. Ada yang mungkin orang tuanya memang dari pertama menghubungi saya karena mungkin masalah pekerjaan juga gitu kan, memang profesinya kan beda-beda ya. Ada yang selalu stay di rumah, terus ada juga yang mungkin orang tuanya dua-duanya bekerja gitu. Jadi yang fleksibel lah sekarang, yang penting tugas yang hari ini harus dikumpulkan sekarang gitu. Saya tidak mematok waktu harus jam 3 atau jam 4, soalnya kalau SD itu kan anak-anak itu suka ya istilahnya beda sama SMA lah. Kalau sama SMA kan udah ngerti gitu, kalau di jam 12 dapat jam 12 harus gitu. Tapi kalau anak SD itu kan harus di dulu apa namanya ya istilahnya mah dirayu dulu atau gimana lah gitu. Jadi banyak toleransinya sih, jadi nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau yang pengumpulannya itu lebih telat atau lebih ini ya paling nilainya berbeda sama anak-anak yang ngumpulin tugasnya yang selalu on time gitu. Nah, untuk hasil pembelajaran Gimana transparan ya? Mungkin tapi kalau daring itu nilai anak-anak itu pada gede semua sih sebenarnya. Tapi itu kan kita nggak tahu ya, itu usahanya hasilnya harus gitu. Tapi jadi kalau ditanya hasilnya sih ya kita juga ya standar aja lah gitu, nggak terlalu ini. Tapi di sini kita lihatnya kan prosesnya untuk anak SD itu mereka udah ngerjain tugas juga udah berarti niatnya emang ada lah istilahnya usaha buat ini. Dia usaha aja sih niatnya aja. Kendalanya banyak ya. Yang pertama ya tadi saya udah bilang kendala gadget juga. Terus orang tua memang tidak selalu apa ya yang dari kuota juga gitu kan. Jadi memang ada lah itu yang pertamanya dari kuota. Kendala yang kedua mengenai efektivitas belajarnya mungkin ya tidak seefektif kita pas pembelajaran tatap muka gitu. Kalau daring kan mungkin anak-anak lebih ke mudah apa ya bosan juga iya mungkin, terus mungkin mereka lama karena kalau anak-anak itu kan masa-masanya lagi main gitu. Nah itu mungkin waktunya juga mungkin mereka udah kebanyakan istilahnya itu main di luar atau seperti apa mungkin juga mempengaruhi juga gitu. Berikutnya ada miskomunikasi antara guru sama orang tua gitu, nanti pasti selalu ada. Kalau tatap muka kan nggak ada kan? Kalau tatap muka kan emang orang tua udah nggak ininya ke guru gitu gimana juga. Tapi kalau pas dari ini pasti selalu ada sama orang tua langsung. harapan untuk kedepannya untuk pembelajaran ini bagaimana? Harapannya sih kalau saya pribadi harapannya kita semuanya tetap langsung tatap muka lah ya gitu. Tapi kalau mungkin situasinya seperti ini, kalau memang harus diadakan daring lagi ya mungkin harapannya kedepannya bisa lebih efektif lagi. Mungkin yang kemarin-kemarin yang kurang efektif kita efektifkan lagi seperti itu.